Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'duh. Yang saya cintai dan saya bangga-banggakan para mahasiswaku yang menempuh mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional, dan juga para anggota masyarakat yang tertarik untuk memperdalam wawasan ilmu hukum. Kali ini lagi-lagi juga atas permintaan mahasiswa sendiri, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional diminta untuk memvideokan materi kuliah yang telah saya sampaikan di dalam kelas ya. Mungkin ini berguna bagi mahasiswa yang akan menghadapi ujian tengah semester, dan juga bagi anggota masyarakat yang ingin memperluas wawasan ya dalam bidang hukum perniagaan internasional. Kita masih berputar-putar dulu di sekitar dasar-dasarnya dulu sebelum nanti kita akan mendalami ya, mempelajari hal-hal yang lebih rumit dan sulit di dalam hukum perniagaan internasional. Dasar ini sangat penting, karena kalau dasarnya saja sudah kita tidak bagus, nanti ke sananya ketika kita menjalani pembelajaran yang lebih rumit, kita akan kewalahan ya. Baik, kita mulai saja. Kita ingin mengenal masalah-masalah apa saja dalam ekspor dan impor. Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena sering terjadi hambatan-hambatan atau masalah-masalah. Misalnya, 1. Faktor kepercayaan antara eksportir dan importir. 2. Masalah pemasaran. 3. Sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan negara. 4. Keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. 5. Kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional, pembiayaan, dan transaksi luar negeri. 6. Kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor, impor, dan lain sebagainya. Jadi masalah itu begitu banyak ya. Tidak hanya semuanya itu lancar-lancar saja. Masalah tersebut dapat dikategorikan dalam 2 kelompok besar, yakni yang pertama adalah kelompok masalah eksternal, dan yang kedua adalah kelompok masalah internal. Baiklah, kita coba untuk membahasnya lebih mendalam. Kelompok masalah eksternal. Apa itu? Ya. Kelompok masalah eksternal itu adalah meliputi hal-hal yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan ekspor impor.
yaitu ada beberapa ya. Yang pertama, kepercayaan antara eksportir dan importir. Kedua adalah pemasaran. Yang ketiga, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan negara. Yang keempat, keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Yang kelima, kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Yang pertama, kita bahas dulu tentang kepercayaan antara eksportir dengan importir. Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan ekspor impor. Apalagi antara eksportir dengan importir belum saling mengenal dan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Resikonya sangat tinggi, ya, terutama jika menyangkut pertukaran uang dengan barang. Apakah importir percaya untuk mengirimkan uangnya terlebih dulu kepada eksportir sebelum barangnya dikirim? Atau sebaliknya, apakah eksportir percaya mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir sebelum dibayar? Oleh karena itu, masing-masing pihak harus sudah mengetahui kredibilitas masing-masing sebelum mengadakan kontrak jual beli. Bisa dengan cara meminta bantuan bank di dalam negeri yang kemudian melakukan kontak dengan bank korespondennya di luar negeri untuk menghubungkan nasabah kedua belah pihak. Konsultasi dengan pengusaha di bidang yang sama, minta bantuan perwakilan perdagangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah masalah pemasaran, ya. Ini masih di masalah eksternal, ya. Artinya yang berada di luar faktor perusahaan, ya. Di luar. Kalau di dalam perusahaan nanti namanya faktor internal. Pemasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan bagi eksportir adalah ke negara mana barang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Sedangkan bagi importir, yang terpenting adalah dari mana barang-barang tertentu sebaiknya diimpor untuk harga dan cara pembayaran yang paling menguntungkannya. Hal ini memunculkan daya saing, ya, baik mengenai mutu, harga, cara pembayaran, dan lain sebagainya. Kita menginjak ke masalah ketiga, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan negara. Hubungan negara kita dengan negara yang akan menjadi negara tujuan ekspor maupun negara dari mana barang diimpor itu sangat menentukan, ya, hubungannya. Jika terjadi pembatasan seperti ketentuan kuota barang dan kuota negara, maka upaya untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan juga akan terhambat. Masalah keempat yaitu keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Jadi jangan sampai terjadi saling menjatuhkan, ya, perang harga, perang tarif, dan lain sebagainya. Jadi
perlu menjadi anggota suatu organisasi internasional untuk mengatur stabilitas harga, ya. Namun justru keanggotaan semacam itu bisa juga menjadi penghambat, ya, untuk melakukan tindakan tertentu bagi peningkatan transaksi komoditi yang bersangkutan. Misalnya ICO dengan kuota kopi, OPEC dalam penentuan harga yang lebih bersaing, dan lain-lain. Masalah kelima, kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional, ya. Kemudahan-kemudahan internasional seperti ASEAN Preferential Trading Arrangement yang menyediakan kemudahan tarif sangat berguna bagi pengembangan perdagangan antar negara ASEAN yang bersifat timbal balik, dan pemanfaatannya dilakukan dengan menerbitkan formulir C oleh negara asal barang. Di samping itu, ada juga tax treaty antar negara-negara tersebut, ya. Itu tadi semua masih menyangkut masalah-masalah yang dikelompokkan dalam masalah eksternal, ya, yang berada di luar perusahaan. Kini kita masuk ke pembahasan kelompok masalah faktor internal. Artinya masalah yang bersifat internal itu adalah meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor, ya, yang terdiri dari beberapa juga. Yang pertama, persiapan teknis. Yang kedua, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Ketiga, pembiayaan. Keempat, kekurangsempurnaan dalam menyiapkan barang. Yang kelima, kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor. Kita dalami satu persatu. Yang pertama, persiapan teknis, ya. Ini menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor impor. Meliputi status badan hukum perusahaan, adanya izin usaha atau SIUP, izin ekspor atau impor, kemampuan menyiapkan persyaratan-persyaratan lain seperti dokumen perkapalan, realisasi perkapalan, dan kesungguhan dalam bertransaksi dengan itikat baik. Sama juga dengan perdagangan dalam negeri, ya. Kita harus mempunyai itikat baik, ya. Orang yang beritikat baik itu dilindungi hukum, ya. Dalam bertransaksi internasional juga demikian. Kita harus selalu dilandasi oleh itikat baik. Jangan sampai ada yang namanya itikat tidak baik, ya. Dari sisi eksportir, masalah yang dihadapi biasanya adalah masalah penyiapan dokumen pengapalan dan itikat baik dalam mengirimkan barangnya. Perusahaan ekspor impor harus menjaga reputasi perusahaannya, dan untuk menjamin kelangsungan izin usahanya, serta untuk meningkatkan aktivitas transaksinya. Di sini berlaku juga hukum alam, ya. Apabila mereka itu termasuk perusahaan-perusahaan yang tidak beretikat baik atau tidak profesional, ya, tidak mempunyai integritas di dalam melakukan transaksi perniagaan internasional, maka dengan sendirinya biasanya aktivitas transaksinya akan menurun drastis, ya. Bisa gulung tikar. Masalah kedua tadi adalah kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Bagaimana transaksi ekspor impor bisa berhasil jika eksportir atau importirnya tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor impor, tata cara pelaksanaan pengisian dokumen,
dan peraturan-peraturan dalam dan luar negeri. Itu harus tahu. Dalam hal pengurusan dokumen misalnya, mereka tidak tahu tata caranya, maka itu akan menjadi hambatan internal bagi perusahaan itu dalam kelancaran perdagangan internasional. Yang ketiga adalah pembiayaan. Biasanya mengenai masalah pembiayaan ini mencakup tentang ketercukupan akan dana. Fasilitas pembiayaan dana yang dapat diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi masalah dana itu ya. Yang keempat, masalah kekurang sempurnaan dalam mempersiapkan barang. Khusus bagi eksportir, kurang sempurnanya mempersiapkan barang dapat mengganggu kelangsungan hubungan transaksi dengan rekannya di luar negeri. Yang sering terjadi adalah misalnya pengiriman barang terlambat karena adanya kesulitan administrasi dan pengaturan pengangkutan, peraturan-peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pokoknya barang terlambat, ya. Mutu barang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan perjanjian, ya. Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian tidak dapat dipenuhi. Pengepakan yang tidak memenuhi syarat. Keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen pengepalan, ya. Bahkan pengepakan saja menjadi masalah. Kalau tidak bisa mengepak dengan tepat, ya, sesuai dengan karakteristik barangnya, itu akan menimbulkan masalah. Masalah yang kelima, yang terakhir adalah kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor. Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan yang mendasarinya. Apalagi jika peraturan-peraturan itu berubah-ubah sehingga sering menimbulkan kekeliruan dan salah pengertian, baik bagi pengusaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya itulah dasar-dasar daripada perdagangan internasional, dalam hal ini ekspor impor, ya, yang merupakan bagian terbesar daripada perdagangan internasional yang harus dipahami oleh kita semua, terutama para mahasiswa yang akan menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Dengan mengetahui dan memahami dasar-dasarnya, maka nanti kita kesananya akan lebih mudah dalam mempelajari hukum-hukumnya, ya, hukum perdagangan internasional itu sendiri, ya. Misalnya nanti ada pengiriman barang dari negara A ke negara B, kemudian terjadi risiko di jalan, misalnya ada kecelakaan di tengah laut, ya, di kapal, maka siapa yang bertanggung jawab? Apakah pihak yang mengirim barang, atau pihak pengangkut, atau pihak importir, ya, yang mendatangkan barang? Ini semua akan kita pelajari. Bagaimana pula cara pembayaran transaksi internasional, misalnya dari importir yang membuka LC di issuing bank, kemudian seterusnya sampai kemudian barang dikirim dan keluar bill of ladingnya dari pengangkut, kemudian dicairkan uangnya oleh si eksportir. Semua ini akan kita pelajari setelah UTS, dan itu akan mudah kalau kita sudah
memahami dasar-dasarnya. Demikian yang dapat saya minta kepada para mahasiswa maupun masyarakat ya, yang mau membantu untuk mengembangkan akun ini. Harap like, subscribe, share, and comment ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya segera bisa menjawabnya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.